kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di kelas 5A dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon untuk ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Saya absen terlebih dahulu ya. Barangkali di antara kalian ada yang tidak berangkat. Fendi, Angga, Azza, Elsa, Afika. Nah, Pak ini ingin ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati sebelumnya. Yang pertama, kemarin anak-anak sudah sepakat untuk bekerja sama menjaga kebersihan dan kerukunan kelas. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Kemudian menjaga kedisiplinan ketika masuk kelas. Tadi ada yang terlambat masuk kelas? Tidak ada ya. Alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama. Dan yang terakhir, kalian mengikuti pembelajaran dengan fokus dan jujur ketika mengerjakan soal. Nah, nanti ketika selama pembelajaran, Pak ini harap anak-anak tetap mengikuti keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Setuju? Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, Pak ini coba kasih tepuk semangat buat anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Seperti pembiasaan yang biasa kita laksanakan sebelum pembelajaran pagi ini, mari kita awali dulu dengan membaca surah-surah pendek, yaitu surah Atin dan juga surah Al-Ma'un. Coba saya minta satu orang, Mas Iqbal, untuk bisa pimpin membaca surah Atin dan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Salah satu yang bisa kita teladani adalah tentang akhlak mulia. Akhlak mulia itu merupakan salah satu contoh sikap dan perilaku seorang anak yang soleh. Anak-anak kita kerjakan bersama-sama asesmen awal, atau sejauh mana sih anak-anak itu bisa mengetahui apa itu hidup sederhana. Kemudian apa saja yang sudah anak-anak ketahui sebelumnya di rumah. Coba. Anak yang berperilaku sederhana hidupnya tenang dan tentram. Coba jawabannya 1, 2, 3. Yang mana? Coba ini semuanya benar ya. Kita coba. Diangkat, masih diangkat. Oke, betul jawabannya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Mana jawabannya? Oke. Jawabannya adalah salah. Oke, sekarang anak-anak coba evaluasi. Yang salah itu yang bagian mana? Kalian tadi hitung coba berapa soal yang kalian kurang tepat dan soal mana yang sudah tepat. Apa yang ingin anak-anak pelajari hari ini berdasarkan yang kalian kerjakan tadi. Ditulis di lembar ini ya, seperti kemarin ketika membuat keyakinan kelas, nanti ditempel di depan. Ya, ditempel. Sekarang setelah mengerjakan kuis, bagaimana perasaan anak-anak? Sebelum kita mengikuti pembelajaran lebih lanjut, bagaimana perasaan anak-anak? Tunjukkan dengan ekspresi
Yang sekalian pegang, senang atau sedih? Oke, ada yang sedih hari ini? Anak-anak, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan kecewa, dan perasaan marah itu merupakan perasaan yang wajar. Setiap manusia pasti pernah merasakannya. Tapi anak-anak harus bisa mengontrol emosinya. Kalau sedang senang, jangan sampai berlebihan. Kalau sedang sedih, juga jangan sampai berlebihan, sehingga membuat teman-temannya sampai khawatir, orang tuanya sampai khawatir. Nah, jadi anak-anak harus punya yang namanya kesadaran diri untuk bisa menjaga emosi kalian, untuk bisa mengontrol emosi kalian, dan memiliki manajemen diri untuk bisa peduli dengan sesama teman. Sebagaimana keyakinan kelas kita tadi, yaitu menghargai sesama teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup sederhana. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan bisa yang pertama menjelaskan pengertian sikap sederhana. Hidup sederhana itu apa? Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membedakan manfaat hidup sederhana dengan akibat ketika anak-anak hidup berlebihan. Kemudian anak-anak bisa mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menerapkan sikap sederhana ini dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi sehari-hari. Anak-anak coba perhatikan video yang akan kalian diputar kali ini. Ini adalah video tentang keteladanan salah satu sahabat Nabi dalam berperilaku hidup sederhana. Anak-anak bisa simak. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, kita jawab coba pertanyaan pemantik dari ini. Mengapa kita harus hidup sederhana? Kenapa? Kalau melihat videonya Umar tadi, seorang pemimpin harus bisa baca hidup sederhana. Kenapa harus hidup sederhana? Supaya apa? Supaya hatinya bisa tenang, supaya terhindar dari sifat dan sifat sombong, sifat yang tidak baik. Nah, ini ada ayat yang menjelaskan tentang hidup sederhana. Coba kita lafalkan bersama-sama dengan pagi. Siap? Oke. Coba kita lafalkan bersama-sama, dimulai dengan baca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang ketika belanja, ketika memiliki harta, mereka tidak berlebihan dalam membelanjakannya, dan juga tidak kikir. Kikirnya apa Pak? Kikir itu tauhid. Kikir itu tauhid, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan di antara keduanya itu adalah wajah. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi, apa makna hidup sederhana itu? Nah, anak-anak coba pikirkan, apa makna hidup sederhana? Setelah anak pikirkan,
anak-anak bisa tulis pengertian hidup sederhana menurut versi kalian masing-masing berdasarkan kalimat kalian masing-masing di dalam kertas post-it, kemudian ditempel lagi di depan, di bawahnya yang tanda bintang itu. Sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan, saya ini coba bacakan salah satu. Ini dari Mbak Rara. Mengartikan hidup sederhana adalah tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi hidup yang sederhana itu ketika memiliki rezeki, memiliki uang, tidak dihambur-hamburkan, tidak dibelanjakan seenaknya. Kemudian dari Mbak Afika, hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Jadi tidak berlebihan, tidak boros, dan juga tidak kikir, tidak pelit. Nah, sekarang kita coba simpulkan. Jadi apa sih arti hidup sederhana itu? Jadi makna hidup sederhana menurut Al-Quran adalah di antara, tengah-tengah antara berlebihan dan kikir. Lalu bagaimana Pak hidup sederhana ala Nabi dan Umar bin Khattab? Sebagaimana video yang anak-anak sudah saksikan. Ini Rasulullah tidak, ibunya itu cuma alas tikar. Jadi tikarnya itu bukan sekedar tikar yang halus cantik, tapi tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Jadi ketika selesai dipakai itu punggungnya bekas. Ada bekas pelepah kurmanya. Bahkan di pipinya juga ketika tidur membekas, tikarnya itu membekas. Tapi dengan kesederhanaan Nabi Muhammad ini, ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Umar bin Khattab sahabatnya, beliau tadi ya tidak mau menerima pembantu, kemudian tidak memiliki pengawal pribadi, dan dia yang punya 2 potong pakaian untuk musim panas dan musim dingin. Nah, ini 2 sosok teladan yang bisa kita ambil keteladanan yang tentang hidup sederhana. Nah, ini ada cerita tentang boros perilaku setan dan indahnya kesederhanaan. Saya minta perwakilan 2 orang ya bisa sukarelawan untuk membacakan 2 cerita ini. Boros itu perilaku setan. Dia ada di satu. Kenapa tidak kamu lakukan? Aku tidak suka mengaji. Jadi kamu suka Allah tidak oh gitu ya, kalau begitu aku tidak akan boros. Oke, terima kasih untuk Mbak Ara dan juga Mbak Sarah. Tangan buat 2 orang teman kalian. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang boros adalah perilaku setan. Kita lafalkan bersama-sama yuk. Dimulai dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, sekarang anak-anak akan Pak Yumi kelompokkan. Ya, kelompok ini berdasarkan asesmen awal yang sudah anak-anak kerjakan. Kalian pelajari kembali makna hidup sederhana dan manfaatnya dengan sumber belajar yang sudah Pak Yumi sediakan di lembar kerja ya KPD anak-anak. Kemudian
diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk menentukan kartu pernyataan yang termasuk manfaat hidup sederhana dan akibat hidup sederhana. Kartunya akan kami bagikan. Anak-anak bisa ditentukan mana yang termasuk manfaat hidup sederhana, mana yang termasuk akibat hidup berlebihan. Silakan anak-anak baca pernyataan yang sudah kalian dapat. Nah, itu nanti masuknya di mana? Di manfaat hidup sederhana atau pada akibat hidup berlebihan. Anak-anak diskusikan dengan teman-teman. Nanti anak-anak bisa tempel di kertas warna yang Pak ini sediakan. Manfaat hidup sederhana. Yang pertama, mampu melawan godaan setan. Benar ya? Kemudian terbiasa rendah hati dan disenangi banyak orang. Betul? Terhindar dari penyakit resah dan gelisah. Benar? Mendapat pahala karena telah mengamalkan ajaran agama. Benar? Nah, yang terakhir, menjadi pribadi yang kufur nikmat. Nah, ini juga ada di akibat hidup. Sekarang anak-anak bisa ikuti kegiatan kelompok yang kedua. Benar atau salah, sama seperti tadi, ya. Yang pertama, menghemat air dengan mematikan keran jika tidak diperlukan. Apakah termasuk contoh hidup sederhana? Bisa diangkat, benar atau salah? Masing-masing kelompok. Menjahit baju yang robek daripada membeli yang baru. Benar atau salah? Nah, kelompok 4. Benar. Kelompok 3 balik. Benar ya. Kelompok 1 benar. Dan jawabannya adalah benar. Kemudian yang ketiga, mengambil makanan secukupnya saat makan. Benar atau salah? Oke. Balik. Oke. Oke. Dan jawabannya adalah benar. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah anak-anak dan perwakilan satu orang mengambil gambar ini, kalian diskusikan apa makna hidup sederhana. Tadi sudah dipelajari ya makna hidup sederhana. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat hidup sederhana. Tadi anak-anak sudah menempel manfaat hidup sederhana. Kemudian bagaimana penerapan hidup sederhana, sebagaimana kartu soal. Contoh misalnya, ini ada gambar apa ya? Gambar apa ini? Kekeringan, kekurangan. Nah, supaya tidak terjadi ini, gambar ini, kalian harus ngapain? Nah, itu ya, itu jawaban yang ketiga. Penerapan hidup sederhana sesuai gambar. Oke, kemudian setelah menentukan 3 pertanyaan ini, menjawab 3 pertanyaan ini, anak-anak bisa menuliskannya dalam kertas plano yang Pak Bumi sediakan menggunakan spidol yang Pak Bumi sudah disediakan. Oke, sekarang perwakilan satu orang kelompok bisa maju ke depan mengambil salah satu gambar. Dalam hitungan 1, 2, 3 ambil. Silakan kembali diskusikan pada teman-teman kami. Masing-masing kelompok harus membagi sesuai perannya masing-masing. Contoh misalnya ketika kelompok 2 ada yang bagian menulis siapa,
Ada yang bagian menghias siapa? Ada yang bagian menjawab pertanyaan, mendiskusikan jawabannya apa. Ya, jadi ada yang menulis, ada yang menghias. Disiplin waktu. Kalau waktunya sudah selesai mengerjakan ya harus berhenti. Oke, sekarang kelompok satu maju dan ditempel. Ya, 2 orang maju dan ditempel. Uraian dan juga gambar di kertas kelompok. Anak-anak presentasi satu dari anggota kelompok dari kelompok kalian, perwakilan satu kelompok yang dari hasilnya paling ya nanti perwakilan satu. Dari kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan anggota kelompoknya semuanya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Pak ini akan berikan umpan balik komentar tentang hasil karya dari kelompok 2. Itu ada gambar yaitu seorang anak yang nonton TV, kemudian main game dengan radio sehingga listriknya membengkak. Nah, jadi menurut kelompok 2, penerapan kita supaya terhindar dari masalah yaitu dengan mematikan listrik jika tidak digunakan. Jadi anak-anak, kalau di rumah tidak menonton TV, tidak mendengarkan radio, tidak gerak, maka harus dimatikan peralatan listriknya. Supaya apa? Supaya hemat listrik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, setelah anak-anak mengikuti rangkaian pembelajaran, kita simpulkan bersama-sama. Apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan tidak
Kemudian yang kedua, manfaat hidup sederhana apa saja? Yang pertama, betul, mendapat pahala dari Allah. Kemudian betul, mampu melawan godaan. Dan yang ketiga, cara membiasakan hidup sederhana. Nah, tadi yang dari kelompok 2, mematikan listrik jika tidak digunakan. Kemudian dari kelompok 4, jangan memakai perhiasan mewah biar tidak dicuri oleh pencuri. Kemudian dari kelompok 3, harus menghemat air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Kemudian dari kelompok 1, jangan makan berlebihan supaya terhindar dari penyakit. Masih ingat tentang gerakan aku tahu, sadar, siap melakukan? Tahu? Ya, ya. Oke. Yang kedua. Dari yang pertama, aku tahu, sadar, siap melakukan. Aku tahu, sadar, siap melakukan. Tepuk semangat. 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 Oke, kalau anak-anak sudah tahu, sudah sadar, sudah siap, mari kita lakukan hidup sederhana. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Coba emojinya diangkat. Kemudian, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, Cak? Anak-anak tahu tentang apa? Hidup sederhana, kemudian manfaatnya, kemudian cara menerapkan. Bagian mana yang paling menarik menurut anak-anak dari rangkaian kegiatan itu? Oh, ketika menempel. Lalu menurut anak-anak, apa pentingnya melaksanakan hidup sederhana? Biar apa? Biar tidak berperilaku sombong, biar tetap ada. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran Pak Yudi hari ini. Ini nanti ada penilaian formatif yang anak-anak bisa selesaikan. Nanti saya sampaikan melalui daring ya, saya sampaikan secara daring, dikerjakan secara daring setelah pembelajaran Pak Yudi hari ini. Oke, sebelum Pak Yudi tutup, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa pelajari materi tentang ikhlas beramal di buku siswa yang sudah anak-anak punya di rumah ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas bisa pimpin doa. Keluar kelas, samping-sampingnya kalau ada sampah kita bersihkan. Sekian dari Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.